Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyi wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Para jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Kultum pada pagi hari ini mengambil tema tentang meneladani sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu nikmat terbesar bagi kita sebagai umat manusia di muka bumi ini adalah diutusnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan sekaligus sebagai rasul. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu. Dengan ungkapan lain, beliau adalah sosok pribadi yang santun, pribadi yang peduli pada permasalahan umatnya, berempati, dan berkarakter lemah lembut. Nabi Muhammad adalah panutan terbaik bagi umat manusia di seluruh dunia ini. Ia adalah nabi terakhir atau disebut sebagai penutup para nabi. Beliau adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala yang diberi mukjizat, kelebihan-kelebihan, keistimewaan-keistimewaan dibandingkan dengan manusia biasa yang lainnya. Berusaha mencontoh Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari adalah salah satu wujud bahwa kita mencintai dan menghormati Rasulullah. Dan ini bisa dimulai sejak anak-anak. Kemudian perilaku tersebut akan terbawa sampai mereka dewasa dan bahkan sampai mereka tua. Sikap terpuji Rasulullah sangatlah banyak. Perkataannya, perilakunya, dan perbuatan-perbuatan Rasulullah semuanya merupakan budi pekerti yang baik. Setidaknya ada 4 perilaku Rasulullah yang seharusnya kita teladani. Yang pertama adalah syidik. Secara bahasa dapat diartikan jujur. Namun syidik ini juga menunjukkan makna kekuatan, di mana memiliki korelasi keduanya, kejujuran, kebenaran, serta itu juga mengandung kekuatan. Dalam jiwa yang kuat akan muncul kejujuran. Mengapa kita sebagai umat Rasulullah harus meneladani sifat syidik ini? Setidaknya ada 2 alasan. Yang pertama, sebagai mukmin kita tentunya berkewajiban untuk berdakwah, mengajak manusia ke jalan Allah sesuai dengan peran dan kapasitas masing-masing. Dan untuk menjalankan peran itu tidak mungkin kita menyampaikannya dengan cara-cara yang dusta atau tidak sesuai dengan ajaran Allah dan Rasul-Nya. Yang kedua, kebenaran dan kejujuran adalah pilar utama kehidupan bermasyarakat. Untuk itu, marilah kita terus belajar untuk hidup jujur, karena kejujuran itu akan mengantarkan perilaku kita kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan mengantarkan kita kepada surga. Sebaliknya, dusta akan mengantarkan kepada kejahatan, dan kejahatan itu akan mengantarkan kepada neraka. Orang beriman sudah semestinya berkata benar, atau jika tidak, lebih baik dia diam. Yang kedua adalah sifat amanah. Amanah secara bahasa bisa dimaknai dapat dipercaya, di mana amanah merupakan
satu derivasi dari kata iman dan aman. Amanah merupakan satu sikap dan buah dari iman yang berusaha menciptakan kondisi yang aman. Sehingga unsur amanah ini meliputi komitmen, kerja keras, istiqomah. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Quran Surat An-Nisa ayat 58. Ingatlah misalkan ketika Nabi Muhammad ikut menyelesaikan permusuhan di antara kaum Quraisy pada masa jahiliyah waktu itu. Ikut menyelesaikan yang menghasilkan kesepakatan Hilf al-Fudul. Perhatikan juga contoh teladan beliau ketika menjalankan bisnis dari pengusaha Siti Khadijah ketika belum menikah. Juga ketika beliau mendamaikan pemuka Quraisy yang bertikai tentang masalah siapa yang berhak meletakkan kembali Hajar Aswad di bangunan Ka'bah yang baru direnovasinya. Semua itu menjadikan beliau dijuluki Al-Amin, yang artinya dapat dipercaya. Yang ketiga adalah tablik. Secara bahasa dapat diartikan menyampaikan. Selain itu, tablik juga memiliki makna keterbukaan atau transparansi. Dalam hal ini, sikap Rasulullah ditunjukkan ketika menyampaikan pesan-pesan dari Allah Subhanahu wa taala atau firman-firman dari Allah Subhanahu wa taala. Hai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 67. Dalam ayat yang lain juga disebutkan, dan janganlah kamu Bani Israel mencampur adukkan yang hak dengan yang batil, dan janganlah kamu menyembunyikan yang hak itu, sedangkan kamu mengetahuinya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 420. Dalam bidang pendidikan atau keilmuan, Nabi juga bersabda yang artinya, barang siapa yang ditanya tentang satu ilmu, lalu dia tidak mau menjawab atau menyembunyikannya, niscaya dia di hari kiamat akan dikekang dengan tali kekang dari api neraka. Untuk itu, tablik hendaklah dimiliki oleh semua kaum muslimin muslimat. Seberapapun ilmu yang kita miliki, hendaklah kita menyampaikan kebenaran itu. Kita menyampaikan hal yang batil adalah batil dan yang hak adalah hak. Kemudian fatanah, yang berarti cerdas. Cerdas berkaitan dengan fungsi dan peran yang diemban. Dalam makna yang lebih luas, tidak hanya sebatas lingkup kecerdasan intelektual saja, akan tetapi hendaklah seorang muslim itu juga cerdas secara spiritual, cerdas secara emosi, dan cerdas juga secara sosial. Dengan mengkaji kembali sifat-sifat Rasul tersebut, besar harapan kita bahwasanya generasi Islam hendaklah dapat meneladani dan mencontoh perilaku-perilaku Rasulullah. Dengan spirit menghidupkan tradisi sikap mulia dari Rasul ini, menjadikan karakter Rasul sebagai pribadi sehari-hari. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat besok di yaumil qiyamah. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Untuk itu, marilah dalam kehidupan ini, hendaklah kita senantiasa terus-menerus menambah ilmu, terutama ilmu agama ini, agar dengan ilmu itu kita bisa beribadah dengan benar. Kita dapat memahami petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Hanya saja ilmu itu haruslah juga bermanfaat, terutama dalam membangun lingkungan kita, masyarakat kita, dan bahkan negara kita. Demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, terutama bagi generasi muda. Terus mencari ilmu, ilmu-ilmu keduniawian, ilmu-ilmu keakhiratan, termasuk juga ilmu agama, sehingga kita bisa terbimbing kehidupan kita
bisa terarah kehidupan kita, terutama kita punya panutan yang harus kita teladani, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan demikian, mudah-mudahan kita selamat fid dunya wal akhirah. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim. 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 La ilaha illallah.